Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mudhirin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Muhammad Nizar Lazuardi Hafi dengan NIM 22 12 147 dari kelas PAI 4B akan menjelaskan model-model konsep kurikulum. Kemudian ada juga kurikulum holistik. Kurikulum holistik merupakan kurikulum berbasis karakter yang mendorong peserta didik menemukan potensi diri, jati diri, kemampuan yang dimiliki, sampai pada akhirnya membentuk kepribadian peserta sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keunggulan kurikulum holistik dalam pembentukan kepribadian anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan mengambil sampel dari anak-anak yang merupakan anggota dari beberapa madrasah. Kemudian juga ada pun temuan penelitian ini bahwa keunggulan kurikulum holistik integratif yang diterapkan antara lain adalah mampu mendorong eksplorasi kemampuan intelektual anak melalui implementasi kurikulum yang dilakukan. Selain kemampuan intelektual, kurikulum ini juga mendorong kemampuan sosio-emosional anak dan kemampuan skill yang berkaitan dengan fisik. Keunggulan lainnya adalah anak-anak diberikan kebebasan untuk menggali dan menemukan keunggulan diri melalui penjaringan bakat ataupun minat mereka masing-masing. Dan pada akhirnya, anak-anak bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengaktualisasikan diri mereka yang dididik secara spiritual di dalam tuntunan kebenaran firman Allah. Kemudian, materi selanjutnya ada kerangka dasar pengembangan model kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah. Pendidikan Islam dimaksudkan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lebih khusus, pendidikan agama Islam di madrasah itu dimaksudkan untuk yang pertama membekali pengetahuan pemahaman, kemudian juga penguasaan siswa terhadap ilmu-ilmu agama Islam, kemudian juga ada menumbuhkan rasa keimanan yang kuat dan juga menanamkan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir itu dapat kembangkan semangat untuk mengolah alam sekitar sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tertentu diarahkan pada maksud tersebut. Untuk menghasilkan kurikulum yang ideal, diperlukan pengembangan kajian secara utuh dalam kegiatan pengembangannya dan dilaksanakan dalam beberapa dimensi secara sekaligus, yaitu yang pertama perumusan dimensi ide, kemudian ada juga yang kedua penetapan dimensi, dan yang ketiga ada dokumen tertulis, dan kemudian juga ada pengembangan dimensi, implementasi, dan hasil. Pengembangan model kurikulum dalam dimensi ide atau gagasan merupakan pengembangan ide pokok yang mendasari pengembangan kurikulum yang bersifat umum atau universal, sebagaimana dikemukakan oleh Hasan pada tahun 1988 bahwa
Kurikulum adalah sebagai sebuah ide atau konsepsi dapat dilihat pada saat proses awal. Jadi, rancangan kurikulum. Kurikulum dalam bentuk ide mencakup seluruh aspek dalam rancangan kurikulum. Jadi, berdasarkan itulah, maka dalam penelitian dan pengembangan model ini dikembangkan ide atau gagasan umum, baik menyangkut tujuan, materi, strategi, maupun hasil yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dalam dimensi rencana adalah terjemahan dari kurikulum dalam dimensi ide atau gagasan. Kemudian juga ada pengembangan kurikulum dalam dimensi pada dasarnya merupakan penjabaran ide atau gagasan ke dalam bentuk rencana tertulis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam proses implementasi selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada pengembangan model kurikulum holistik. Dalam pengembangan dalam dimensi rencana ini menghasilkan dokumen tertulis yang di dalamnya menggambarkan seperangkat harapan, cita-cita, dan tujuan masyarakat yang tertuang dalam rencana tertulis untuk melaksanakan proses pendidikan. Pengembangan kurikulum dalam dimensi rencana tertulis dikembangkan sesuai dengan kebijakan dan konsep pengembangan kurikulum mata pelajaran yang dilakukan pada zaman sekarang ini, yang mencakup kegiatan penetapan standar kompetensi, pengembangan silabus dan sistem penilaian rencana pembelajaran, dan perangkat kurikulum dan pembelajaran lainnya. Sehubungan dengan itu, maka penelitian dan pengembangan kurikulum dalam dimensi tertulis ini difokuskan dalam upaya merekayasa ulang kurikulum, yakni standar kompetensi dan melakukan pengembangan silabus. Kemudian juga ada sistem penilaian, rencana pembelajaran, perangkat kurikulum, dan pembelajaran lainnya. Pengembangan kurikulum dalam dimensi proses, sebagaimana dikutip oleh Hasan, serta ia menjelaskan bahwa kurikulum realita atau sebagai ekspresiensial. Istilah realita dipergunakan karena kurikulum dalam dimensi ini adalah kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau di TKP. Sedangkan ekspresiensial dipergunakan karena kurikulum ini merupakan sesuatu yang dialami siswa. Selanjutnya, sebagaimana juga dikemukakan oleh Hasan, bahwa pada hakikatnya dilihat dari sudut pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai proses adalah merupakan implementasi kurikulum. Saylor dan Alexander menyebutnya sebagai kegiatan pembelajaran atau instruction. Hal itu sebagaimana definisi pembelajaran atau instruction yang dikemukakannya, yakni the implementation of curriculum plan usually but not necessarily involving teaching in the sense of student-teacher interaction in school setting. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian dan pengembangan model, kurikulum ini akan dikembangkan juga model dalam dimensi implementasi sesuai dengan karakteristik kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi pengembangan kurikulum ini dalam dimensi hasil, yaitu kurikulum yang disusun dengan tujuan memperoleh serangkaian hasil belajar. Hasan menyatakan lagi bahwa kurikulum dalam dimensi hasil pada dasarnya merupakan kelanjutan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan. Ia merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan pendidikan siswa. Bahkan, ia juga digunakan orang
untuk menentukan keberhasilan karir siswa tersebut di masa pasca pendidikan atau setelah pendidikan. Dalam konteks itu, hal terpenting dari pengembangan kurikulum pada dimensi hasil ini adalah bagaimana upaya yang dikembangkan untuk melihat dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Slide selanjutnya, pendekatan pengembangan kurikulum. Sesuai dengan tujuan kajian ini, untuk menghasilkan model kurikulum yang dapat meningkatkan hasil belajar, pengalaman pendidikan agama Islam pada siswa, maka pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah Research and Development atau R&D. R&D. Jadi, hal itu sejalan dengan pengertian R&D itu tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bob and Cole pada tahun 1989, bahwa research and development adalah a process used to develop and validate educational product, atau yaitu suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan yang telah ada agar lebih efektif. Dan menurut Borg and Gold, penelitian yang menggunakan pendekatan R&D dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada research and information collecting atau penelitian dengan pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua ada planning atau perencanaan atau wacana. Yang ketiga ada develop preliminary form of atau pengembangan produk awal. Yang keempat ada preliminary field atau uji coba. Dan yang kelima ada main product revision atau revisi dari produk tersebut. Dan yang keenam ada main field atau uji coba utama. Dan yang ketujuh ada operational product revision atau revisi produk operasional. Dan yang ke-8 ada operational field atau uji coba operasional. Dan yang ke-9 ada final product atau revisi produk akhir. Dan yang ke-10 ada dissemination and implementation atau yang dikenal dengan diseminasi dan implementasi sejalan dengan prosedur kegiatan penelitian dengan model R&D yang dikemukakan oleh Borg and Gold di atas. Maka dalam pengembangan model kurikulum ini secara garis besar akan dimodifikasi menjadi 3 kegiatan atau tahapan. Hal ini berdasarkan pendapat Sukma Dinata bahwa penelitian dan pengembangan dapat dikembangkan menjadi 3 langkah, yaitu studi pendahuluan yang meliputi kegiatan studi literatur, kemudian studi lapangan yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan draft atau awal produk, dan yang kedua ada pengembangan model, yaitu uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Yang ketiga ada uji validasi produk melalui eksperimen dan sosialisasi produk. Secara ringkas, kegiatan pengembangan ini didahului dengan kegiatan studi pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengembangan model, dan diakhiri dengan validasi model. Dan yang keenam, ada slide selanjutnya ada pengembangan kurikulum untuk meningkatkan hasil belajar. Dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu satu, pendekatan penelitian deskriptif, yaitu digunakan dalam kegiatan studi pendahuluan untuk menghimpun data yang mencakup kondisi produk-produk atau model-model yang sudah ada sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan untuk produk atau model yang akan dikembangkan. Dua, ada kondisi pihak pengguna seperti madrasah, guru, siswa, dan pengguna lainnya. Yang ketiga ada faktor pendukung dan penghambat pengembangan dari penggunaan produk yang akan dihasilkan yang mencakup unsur sumber daya manusia, sarana prasarana, biaya, dan lingkungan. Slide selanjutnya, slide akhir. Pengembangan kurikulum untuk meningkatkan hasil belajar dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu yang kedua, pendekatan Delphi digunakan untuk memantapkan kerangka teori produk atau model dan instrumen atau dokumen model kurikulum yang akan dikembangkan. Ya, terima kasih, cukup sekian materi
dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.